Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih melanda negara kita, sehingga proses pembelajaran pun masih belum bisa dilaksanakan secara tatap muka. Tapi proses pembelajaran masih tetap berlangsung walaupun melalui proses daring. Dan untuk mengetahui berita terkini seputar efek pembelajaran daring di masa pandemi, sudah ada rekan kami Anjani Fatiha akan melaporkan sedikit informasi mengenai hal tersebut. Silahkan Anjani. Ya, kembali lagi di liputan SMK Plus Kuratayun bersama saya Anjani Fatiha, dan kali ini kita berkesempatan langsung untuk berbincang bersama kesiswaan di SMK Plus Kuratayun, Bapak Cecep Abdul Rahman SPDI. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Ya Bapak, di sini kita akan ngobrol-ngobrol seputar efek pembelajaran daring di masa pandemi. Oke, siap. Bagaimana pendapat Bapak mengenai proses pembelajaran yang dilaksanakan secara daring? Proses pelaksanaan pembelajaran secara daring. Kalau berbicara masalah proses, ada dua sisi ya, ada dua sisi ketika menjalankannya. Proses yang dijalankan oleh guru, pertama harus berbagai dan harus pintar dalam memilih metode ketika pembelajaran daring, karena akan sangat berbeda antara belajar di sekolah dan belajar di rumah gitu. Yang namanya daring, efeknya dari proses pembelajaran secara daring, prosesnya ada dua yang harus dijalankan. Yang pertama, ada yang secara langsung bertatap muka dengan siswa, yaitu melalui video konferensi ya itu. Yang kedua, bisa secara teks itu bisa lewat chatting atau apa gitu ya. Namun dari hal itu ada proses yang agak sulit gitu ya, yang didapatkan oleh para siswa, yaitu dengan sulitnya fasilitas ya di siswa tersebut. Yang kedua, dari proses tersebut ada yang bisa lebih mudah, itu ketika guru memberikan pelajaran tersebut bisa sambil santai gitu. Santainya gini, bisa lewat WA grup atau apa, itu tinggal menyampaikan dan siswa tinggal menulis ya, tinggal menulis itu prosesnya sebagian ya, sebagian seperti itu. Lalu bagaimana Pak respon siswa dan siswi terhadap pembelajaran daring? Responnya kalau bagi siswa yang rajin ya, yang rajin ini sangat-sangat berbeda. Kalau untuk siswa yang rajin, responnya kurang baik gitu. Kurang baiknya ya inginnya langsung bertatap muka. Kalau siswa yang malas ya enak gitu diadakannya pembelajaran secara daring, bebas gitu. Jadi mau mengikuti ataupun tidak ya nggak bakalan ketahuan gitu, seperti itu. Bagaimana Pak antisipasi dari guru supaya siswa tetap mengerti pembelajaran yang disampaikan meskipun disampaikan secara daring? Terkait hal itu, memang guru berusaha sebaik mungkin untuk siswanya agar bisa cerdas, pintar, dan juga kreatif gitu. Tetapi banyak hal yang menjadi kekurangan ya, banyak hal yang menjadi kekurangannya, yang sehingga kalau dari proses pembelajaran daring, sehebat apapun pelaksanaannya, akan sangat jauh berbeda dengan yang namanya pembelajaran secara tatap muka di sekolah gitu. Lalu Pak, bagaimana cara guru menerapkan bimbingan konseling terhadap siswa melalui proses pembelajaran daring? Untuk konsep itu menerapkannya ya paling komunikasi dengan orang tuanya secara langsung, itu pun juga yang dekat. Kalau
nggak akrab, nggak tahu dengan orang tuanya, ya agak kesulitan sebab pihak BK ataupun pihak guru baik kesiswaan pun juga agak kesulitan untuk mengetahui bagaimana kondisi siswa tersebut, baik dan tidaknya dalam pelaksanaan pembelajaran ataupun sikapnya, ya. Karena gini, kalau untuk proses pelaksanaan daring pembelajaran kan pemerintah menyampaikan harus pelaksanaan daring, tetapi yang namanya untuk jalan-jalan anak-anak kan nggak ada larangan gitu. Jadi sulit untuk mengetahui sejauh mana kondisi siswa tersebut, baik atau jeleknya. Itu dikembalikan kondisi dengan orang tuanya yang memberikan kebebasan. Itu mungkin. Jadi kembali lagi kepada orang tua. Ya, kembali lagi ke orang tua. Sulit untuk terdeteksi. Karena sulit gitu. Yang ada di rumah kan orang tua. Iya. Ya, bukan guru gitu. Jadi Pak, apakah tata tertib yang berlaku di sekolah itu tetap berlaku dalam pembelajaran? Tetap berlaku untuk aturan tata tertib berlaku, tapi berlakunya hanya sebagian, ya. Contohnya seperti merokok, ya, tetap dilarang gitu karena usia, ya. Apalagi untuk seorang pelajar jangan gitu. Yang kedua, dari segi berpacaran kan di aturan tidak boleh berpacaran selama menjadi siswa siswi Kuratayun. Paling itu, kalau sisanya handphone dan ya yang lainnya mungkin bisa bebas, kan pembelajaran daring harus belajar pakai handphone gitu. Penampilan sikap bebas. Penampilan sikap bebas asal pakai baju lah gitu. Oke. Pak, apa solusi Bapak? Karena kan tidak semua siswa tergolong dari kalangan orang-orang yang mampu. Banyak siswa yang tidak mempunyai alat komunikasi atau bahkan kesulitan akses untuk mengikuti pembelajaran daring. Solusinya adalah di samping mengadakan daring, kita mengadakan kegiatan luring. Ya, solusinya seperti itu. Dan luring pun juga kami menyampaikan kepada para siswa atau teman-temannya bagi yang tidak mengikuti kegiatan di daring, ketika diadakan kegiatan luring, nah mohon untuk disampaikan nantinya, ya, jadi meminta bantuan kepada teman-temannya untuk mengajak bagi temannya yang tidak mengikuti di kegiatan daring. Mungkin solusinya seperti itu. Jadi dengan diadakannya kegiatan luring. Dengan kegiatan luring gitu, walaupun 60% pun juga tidak tidak tercapai, ya, karena akses. Ya. Bagaimanakah tanggapan Bapak mengenai kondisi sekolah yang dibiarkan begitu saja selama proses pembelajaran daring berlangsung? Maksudnya dibiarkan begitu saja? Jadi kan sekolah kosong, tidak ada siswa dan siswi yang mungkin membersihkan kelas atau tidak ada yang mengontrol. Untuk hal itu ya dikembalikan kepada pengurus sekolah itu. Jadi harus tetap bisa merawat kondisi sekolah apapun resikonya gitu ya, walaupun siswa siswi nggak ada dan nggak ada yang membersihkan, ya berarti pihak sekolah, pihak lembaga harus betul-betul ekstra, bukan hanya sekedar memikirkan tentang pembelajaran tapi memikirkan pun juga tentang sarana prasarananya gitu, agar bisa nantinya bisa terpakai lagi ketika pembelajaran tatap muka. Ada Bapak persiapan khusus yang telah Bapak siapkan jika tiba-tiba proses pembelajaran secara daring ini diperpanjang? Ya, ada, harus siap tidak siap harus disiapkan agar proses pembelajaran bisa berjalan secara mulus dengan berbagai aturan dari pemerintah. Kami pun juga menyiapkan hal itu, walaupun ya seala kadarnya gitu. Ya minimal pakai masker, cuci tangan, hal-hal yang mudah lah gitu.
ya mesti kami siapkan. Apa dampak positif dan negatif yang sudah Bapak rasakan selama pembelajaran secara daring berlangsung? Dampak positif, eh, dampak positif. Kalau dari dampak positif dari segi pembelajaran, kalau untuk saya di bagian kesiswaan ada untungnya ya, positifnya luar biasa. Kenapa? Karena tidak terlalu banyak permasalahan di sekolah gitu ya. Tetapi kalau untuk dari segi pembelajaran mungkin positifnya adalah lebih mudah gitu ya ketika penyampaian materi dan tidak seribet yang biasanya di sekolah gitu. Maksudnya seribet gini, jadi guru tinggal ngirim tugas di grup WA, udah selesai. Itu tinggal laporan absensi gitu. Itu dampak positifnya gitu ya dari segi pembelajaran di pandemi. Bahkan anak-anak pun juga seperti itu, tinggal foto, kirim tugas, udah gitu. Nah, itu secara positif. Kalau negatifnya ya banyak itu, terutama urusan terkait tentang moral gitu, sikap, karena jauh jauh dari pendidikan, jauh dari arahan para guru, karena akan sangat berbeda arahan dari orang tua dengan arahan dari guru, akan sangat sangat berbeda gitu. Jadi negatifnya banyak nih, gitu, banyak gitu. Jadi akan apa namanya, lebih banyak kebebasannya dalam hal apapun gitu. Bapak bagaimana cara mengubah kebiasaan siswa yang sudah terbiasa dengan pembelajaran daring jika pembelajaran tatap muka diberlakukan kembali? Caranya adalah melihat kondisi siswanya tersebut, dari sikap, dari tatanan bahasa. Kalau apalagi yang ketika kemarin daring, terus di saat ini contohnya udah masuk ke sekolah, pasti akan ada kebiasaan sulit untuk masuk lagi. Jadi kebiasaannya enak-enak di rumah, tiba-tiba disuruh masuk akan agak sulit itu ya, apalagi untuk mendisiplinkan. Butuh proses, dan butuh kerjasama juga dengan orang tua ataupun walinya, sehingga jika seandainya ada hal-hal seperti itu ya mau tidak mau berarti kami harus ada koordinasi dengan pihak keluarganya, terutama dengan orang tuanya gitu. Harus ada komunikasi dengan pihak walinya. Iya. Bapak, apa saja usaha yang harus dilakukan oleh pihak sekolah untuk mempersiapkan pembelajaran secara tatap muka supaya siswa dan siswi tetap menerapkan protokol kesehatan di sekolah nantinya? Ya berusaha semaksimal mungkin gitu, dan juga memberikan contoh dulu dari pihak pengurus lembaganya dan juga para gurunya agar memakai protokol kesehatan, dan setelah itu baru menginstruksikan kepada seluruh siswa, sehingga biasanya siswa itu tergantung gurunya. Kalau gurunya melaksanakan protokol kesehatannya dengan benar, maka siswa pun juga akan melaksanakan, dan juga pihak lembaga ikut andil dalam menyediakan alat-alat protokol kesehatan gitu ya, seperti masker, ya, pembagian masker, terus cuci tangan gitu ya, dan juga ada jarak. Bahkan kondisi masuk ke sekolahnya pun juga hanya dibatasi sekian persen, contoh, atau 50% gitu. Jadi ada pembatasan untuk nanti masuk sekolah. Iya, ada pembatasan. Bapak, sebelum sesi wawancara ini ditutup, mungkin apa harapan Bapak ke depannya untuk menyikapi masalah ini? Harapannya adalah untuk kita semua, untuk guru, untuk sekolah, harapannya agar bisa menjaga kesehatan ya, untuk semuanya harus bisa menjaga kesehatan, dan agar tetap bisa berjalan seperti biasanya kegiatan pembelajaran secara tatap muka gitu. Harapannya itu ya, dan juga
ya Indonesia biar lebih baik lagi untuk generasi yang akan datang ya. Gitu. Oke Bapak, cukup segitu pertanyaannya. Oke. Makasih atas waktunya. Semoga Bapak sehat selalu. Amin, Tetap amin, semangat, amin. dan tidak bosan-bosan untuk mendidik para siswa dan siswi di SMK Plus Keretayun. Siap, insya Allah. Ya, mungkin sekian wawancara kita bersama Bapak Cecep Abdurrahman SPDI selaku kesiswaan di SMK Plus Keretayun. Saya kembalikan ke studio. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Anjani untuk informasinya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa. Salam Kia.